Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf, saya dari Hotel Engineering Konsultan, Pak. Nama saya Edi. Kami dari hotel ikut peduli dengan alam sekitar di Bali. Yang sekarang saya ingin membahas masalah safety. Mungkin Bapak tidak tahu apa itu arti safety. Safety artinya keselamatan, Pak. Apakah keselamatan manusianya itu sendiri atau keselamatan gedung? Sekarang kami memperhatikan, Pak. Nggak usah di Denpasar, di Bali. Kenapa gedung-gedung sekarang diberikan safety? Apakah safety fire, safety petir, ataukah safety gedung, termasuk listrik? Tetapi kenyataan yang saya lihat, Pak, seperti Pasar Badung yang terbakar hangus itu, safety-nya itu di mana? Apakah konsultannya itu goblok atau bagaimana? Itu namanya safety, Pak. Safety fire. Yang mana safety fire itu pada waktu kejadian terbakar di mana pusatnya, alat itu kerja seperti kami di hotel, Pak. Kami belajar dari hotel. Kami tidak sekolah. Kami belajar kenyataan di hotel, Pak. Kasihan pemerintah yang mengeluarkan biaya seperti di Nusa Indah itu, saya tidak tahu apa namanya, yang terbakar itu, bagaimana itu? Kasihan rakyat Bali mengeluarkan biaya itu. Kemana uangnya? Dibakar apa? Dibakar gitu aja? Kasihan mereka, Pak. Kami minta tolong, terutama yang mengurus EMB, jangan lenggak-lenggok gitu aja. Harus pelajari, Pak. Kami dari hotel, kami sangat sensitif masalah itu, Pak. Memang kebakaran itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tetapi kita harus teliti benar apa yang kita harus lakukan. Jangan sudah pasang hidran, sudah pasang siman, sudah pasang detektor, tetapi orang yang di sana tidak dididik. Dia anggap biasa. Setelah terjadi apa-apa, baru dia bingung. Alat itu sistemnya otomatis, Pak. Kami di hotel kami menggunakan itu. Apalagi menggunakan extinguisher, sistem pemadam kebakaran yang setiap saat diangkat. Kenapa di pasar yang baru terbakar, kenapa itu tidak bekerja sempurna? Saya heran melihat kebakaran di Pasar Badung, Pak. Masa dari lantai 1 sampai lantai 3 bisa hangus itu, Pak? Kemana arah sistemnya itu? Setelah saya masuk, saya lihat, saya bukan pihak aparat, Pak. Saya pihak peneliti, Pak. Saya tidak dari kepolisian, Pak. Saya waktu lihat ke sana kebakaran, polisi datang bingung. Hanya melihat titik api itu dari mana, tidak tahu. Kalau menggunakan sistem fire detection, titik api itu dia tahu, Pak. Dia ada di layar komputer. Di mana pusat kebakaran itu ada. Kenapa ini tidak tahu? Hanya disemprot kiri kanan, tidak karuan, sehingga habis semua barang-barang rakyat di sana. Kasihan mereka yang jualan di sana. Mereka sudah bayar pajak, mereka sudah bayar apa aturan dari pasar itu. Masa tinggal mereka gigit jari aja melihat keadaan kenyataan begitu. Sebenarnya pemerintah harus jeli, Pak. Terutama IMB. IMB, saya setelah selusuri, itu tidak ada kata-kata begitu, Pak. Sistem safety itu, Pak. Hanya tahunya hidran. Itu aja. Lain itu tidak ada, Pak.
Tolong pemerintah mengkoreksi kembali. Kasihan mereka. Apalagi toko di Tugu Umar yang besar itu. Itu kalau saya lihat, walaupun dia belum jadi, belum operasional, itu sistem itu sudah diatur, Pak. Sekarang bagaimana manusianya ini mengerti apa tidak dengan sistem itu? Apakah sistem itu hanya dilihat, belengok begitu aja? Karena sistem itu kerja sedemikian rupa, sistem otomatis. Tetapi dia perlu diadakan pengawasan. Itu maksud saya. Berapa? Saya tidak tahu nilainya berapa gedung itu. Yang di Jalan Tugu Umar di dekat kantor telepon itu, Pak. Kalau itu ludes, bagaimana di Denpasar ini melihat hal itu? Apakah kita tidak malu semuanya? Tamu mancanegara siliwar di situ. Saya pernah mendapat satu tantangan itu dari tamu saya. Tantangan itu memang keras, Pak. Dia hanya bilang begini, kenapa Bali itu bisa membangun, tetapi Bali itu tidak bisa merawat? Apakah mereka tidak peduli masalah itu? Mereka membangun, wah tinggi selagi tinggi langit. Tetapi mereka tidak bisa merawat bagaimana bangunan itu. Memang bangunan itu mati. Tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Tetapi manusianya ini bagaimana caranya? Manusia sebenarnya yang punya sistem itu. Bukan bangunannya. Kasihan mereka. Apalagi sekarang nggak usah saya bicara di Bali. Saya bicara Denpasar Badung aja. Banyak sudah lahan-lahan yang kosong di sini, masih ada. Satu saat dia akan mengembang terus. Investor yang mengambil. Sekarang bagaimana caranya untuk menekan permasalahan safety itu? Dia harus ditekan. Kalau buat bangunan tidak ada safety, jangan dikasih izin, Pak. Terutama pemerintah, jangan dikasih izin. Kalau dia sampai dikasih izin, memang kita tidak tahu permasalahan itu bagaimana. Kalau sudah terjadi, baru pemerintah bilang, oh harus begini, oh harus begitu. Safety-nya tidak ada. Apakah dia safety gas? Apakah dia safety listrik? Apakah dia safety air? Tidak ada, Pak. Kasihan mereka. Maksud saya, safety gas itu, maaf, di toko-toko besar, gedung-gedung besar itu, dia mempunyai satu kitchen. Bahan bakarnya itu pasti dari gas. Bukan dari kayu api, bukan dari minyak tanah, sebagian besar dari gas. Sekarang bagaimana kalau terjadi masalah fire? Itu yang saya tanyakan. Yang lain tidak. Apakah sistem pemimpaannya itu benar? Apakah sistem pemimpaan itu betul standar Pertamina atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau sekarang orang pasang pipa gas, gampang, cari pipa, pasang, selesai sudah. Tetapi permasalahan pipa gas itu memang kebutuhan satu standar. Kalau pemerintah yang mengeluarkan IMB sudah menentukan hal itu, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Dan pemerintah sekarang saya tidak mengerti. Apakah dia pakai sistem kontrol? Tidak. Apakah hanya tidur aja? Kontrol, maksudnya quality control pada waktu pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Kasihan mereka. Mereka sudah mengeluarkan uang besar-besar, terjadi masalah. Investor tidak tahu. Pimpinan proyek mungkin kurang ajar. Kasihan dia. Apakah konsultan kurang ajar? Memang sekarang zamannya zaman uang, Pak.
apa semua bisa dibayar. Tetapi dibayarnya itu bagaimana layaknya. Jangan didiamkan mereka di los begitu aja. Itu makanya, terutama di Indonesia, saya tidak bicara di Bali juga, saya tidak bicara di Jawa, terutama di Indonesia. Bagaimana tidak menjamur korupsi? Kalau korupsi ini terus kita diamkan, terus kita diamkan, bagaimana dengan rakyat jelata kita? Bagaimana dengan generasi muda kita? Apakah dia nantinya tidak gigit jari? Apakah dia hanya melihat, melengok, jadi pendiam, jadi pendengar begitu saja? Kita harus, generasi muda ini kita harus belajar berani berbicara, jangan hanya diam-diam saja, tetapi di dalam hatinya terus tergugah. Jangan, Pak, kita sekarang zaman kemerdekaan ini sudah bebas, tetapi harus punya etika bagaimana caranya menghadapi satu masalah. Jangan ngawur. Kalau ngawur itu bukan etika, Pak. Itu namanya rumidul, tidak karuan bicaranya, kemana arah bicaranya. Harus dia berbicara, harus punya satu konsep. Kalau pemerintah mau mendengar masalah ini, saya salut pemerintah, Pak. Kami menghitung waktu masalah pelaksanaan. Kami di hotel, Pak, kami terus terang bilang, kami sangat concern sekali kepada tamu, Pak. Ada kesalahan tamu apa saja itu kami mengkoreksi. Sampai sejauh mana kita punya kelemahan, kami tidak diamkan begitu. Dia tamu, tamu luar negeri, tamu Indonesia, kami samakan karena dia masalah tamu. Karena tamu di hotel kita itu adalah raja, Pak. Tidak main-main, Pak. Mereka bisa berbicara seenaknya, mereka melihat begini tidak baik, mereka bisa bicara di negaranya. Mereka bisa kirim email langsung sampai negaranya, walaupun dia bawa HP. HP sekarang, kalau saya lihat, yang kaitannya Android ya, anak-anak muda keren-keren pakai HP Android. HP Android itu bisa mengakses ke luar negeri, Pak. Jangan hanya pakai sombong-sombongan aja. HP Android itu, dia itu satu ilmu, Pak. Tetapi bangsa